Telaga Humanistik bersama Ansar Aminullah. Saudaraku, Telaga Humanistik kita kali ini tentang digitalisasi dan agama langit. Dalam arus deras peradaban, digitalisasi hadir bukan sekedar alat teknis, melainkan sebuah gelombang kesadaran baru. Ia mengubah cara manusia berkomunikasi, berpikir, merasa, bahkan bagaimana beriman. Di tengah riuh data dan algoritma, agama langit seakan menemukan cerita barunya. Dulu wahyu diturunkan melalui nabi dalam bahasa transenden, kini pesan zaman bergema melalui jaringan cahaya digital yang kita sebut internet. Manusia modern mungkin tak lagi duduk berlama-lama menatap langit malam untuk mencari sebuah makna, tetapi kini ia hanya bisa melakukannya dengan menatap layar. Layar itu bisa menjadi cermin cahaya, bisa pula menjadi tirai ilusi. Di titik inilah kita berhadapan dengan pilihan, apakah digitalisasi akan menjadi berhala baru yang menenggelamkan jiwa atau justru jembatan untuk naik ke kesadaran yang lebih tinggi. Jika dulu kitab suci adalah medium utama pewahyuan, kini media digital berfungsi sebagai kitab terbuka peradaban yang menyimpan hikmah, kebodohan, kebaikan sekaligus ilusi. Karenanya, agama langit perlu dibaca ulang dalam konteks digitalisasi. Bukan sekedar aturan, tetapi cahaya yang menuntun manusia agar tidak tersesat di labirin algoritma. Manuel Castells dalam The Rise of the Network Society menyebutkan kita sedang hidup dalam masyarakat jaringan atau network society, di mana identitas, relasi, bahkan makna dibentuk melalui arus data. Dalam masyarakat semacam ini, agama pun bertransformasi, doa bisa dipanjatkan melalui siaran langsung, tafsir bisa menyebar lewat podcast, dan komunitas iman bisa terbentuk tanpa batas geografis. Namun pertanyaan penting yang muncul adalah, apakah ini mendekatkan kita kepada Tuhan atau justru membuat kita tenggelam dalam simulasi spiritual yang hampa? Sosiolog agama Peter Alberger menekankan bahwa agama adalah sacred canopy atau sakral yang menaungi manusia dalam absurditas hidup. Di era digital, atap ini seringkali tergantikan oleh kanopi virtual yang menawarkan kenyamanan instan, hidup yang tanpa henti, validasi media sosial, dan pelarian dari rasa sepi. Padahal agama sejatinya mengajak kita untuk mengolah sepi menjadi doa, bukan sekedar menenggelamkannya dalam sebuah notifikasi. Meskipun begitu, agama langit dan digitalisasi bukanlah dua kutub yang selalu bertentangan. Justru, ada peluang untuk menjadikannya bersinergi. Tugas agama adalah mengembalikan teknologi ke posisi semestinya sebagai alat yang melayani, bukan yang disembah. Dengan cara itu, digitalisasi bisa menjadi jalan untuk menyingkap kembali cahaya transenden, bukan menutupinya. Saudara, jika kita membaca kembali lebih dalam, agama langit itu selalu mengajarkan bahwa manusia bukan hanya tubuh biologis, melainkan jiwa kosmik. Leluhur cahaya menurunkan kitab agar manusia mengingat asalnya. Digitalisasi kini adalah ujian. Apakah kita masih mampu melihat kitab suci sebagai sebuah cahaya di tengah derasnya arus data? Ataukah justru kita lebih percaya pada algoritma ketimbang pada wahyu? Pada akhirnya, bumi ini bukan sebuah penjara, dia adalah sekolah jiwa. Digitalisasi bukan akhir zaman, ia hanyalah ruang kelas baru dalam sekolah kehidupan kita. Disinilah manusia diuji, berani jatuh, dan berani bangkit, serta mengenali dirinya sendiri sebagai makhluk cahaya yang dititipkan di bumi dengan kitab langit di satu tangan dan jaringan digital di tangan lainnya. Tarik napas dalam, renungkanlah. Realitas kita sedang ditulis ulang, dan hanya mereka yang berani mengingat asal-usulnya yang mampu menulis ulang dirinya di tengah gelombang digital ini. Saya Ansar Aminullah dalam Telaga Humanistik.